Yesus adalah hikmat bagi kita. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Yesus adalah hikmat bagi kita. Amin. Amsal 2 ayat 6, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, ada kata hikmat, ada kata pengetahuan, ada kata kepandaian. Ya. Nah, seolah-olah di dalam nats ini hikmat, pengetahuan, kepandaian itu datang dari Tuhan. Memang benar. Kita harus ngomong amin untuk hal itu. Ya. Jadi ada seorang pendeta, ya. Kalau anak-anak yang dia didik di sekolah minggu mengalami kesulitan belajar di sekolah, ya. Rodok dedel, malas belajar gitu ya. Pikirannya tell me, kemudian pokoknya di sekolah kelihatan bodoh, di rumah dimarah-marahi orang tuanya. Nasihatnya kepada jemaat anak-anak yang masih sekolah itu sederhana. Dia ngomong begini, baca firman. Gitu. Baca firman. Nanti kalau kamu baca firman, nanti lama-lama kan kamu akan lihat. Kamu tiba-tiba jadi pandai, jadi ngerti. Yang kamu gak ngerti jadi ngerti. Saudara-saudara, memang benar Bapak Ibu, dan kesaksian yang saya dengar bahwa akhirnya anak-anak mereka yang diajari seperti itu menjadi sukses, menjadi berhasil di dalam studi mereka. Ya, jadi kalau ada yang kekurangan hikmat, mintalah daripada dia, karena dia adalah sumber hikmat, ya, sumber pengetahuan, sumber kepandaian, ya. Dan selanjutnya Amsal 8 ayat 12. Nah, di sini hikmat bukan hanya sekedar sesuatu yang keluar dari Tuhan yang diberikan kepada kita, tetapi dipersonifikasikan. Ya, aku, ya, seolah-olah ini kan kayak orang gitu ya, pribadi. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, saudara-saudara, nampaknya ya. Amsal ini, hikmat itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan kebijaksanaan, tetapi hikmat adalah seseorang pribadi, ya. Karena di bagian yang lain, Amsal ini kan kitab hikmat, ya. Memang Salomo yang menulis, dan dikatakan bahwa hikmat berseru-seru. Ya, hikmat memperdengarkan suaranya, ya. Barang siapa mendengarkan aku, ia akan diberkati. Saudara, siapakah hikmat gitu kan? Nah, sebetulnya sudah pernah sih dikhotbahkan di tempat ini bahwa hikmat itu adalah Yesus. Yesus adalah hikmat. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini dengan khotbah ini, ya, pikirkanlah bahwa hikmat bukan hanya sekedar kebijaksanaan, tetapi hikmat juga adalah pribadi. Ya, dia adalah bukan personifikasi atau penggambaran tentang pribadi, tapi memang dia person. Ya, jadi dia adalah pribadi. Nah, pribadi siapakah? Ya, Paulus menunjuk pada Yesus Kristus, ya, dalam 1 Korintus itu. Dan memang jelas bahwa Yesus adalah hikmat. Oke, saudara-saudara. Nah, sebelum hikmat, ngomong tentang pengetahuan, ngomong tentang kecerdasan. Apa sih pengetahuan itu? Segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal kebenaran. Ya. Jadi nggak ngomong soal biologi, matematika, fisika, ya apalagi soal atom, ya soal pengetahuan-pengetahuan yang kita belajar di sekolah gitu ya. Tapi yang dimaksudkan pengetahuan di sini adalah terkait dengan kebenaran. Ya. Jadi kalau kamu tidak tahu, ya tidak tahu. Harus ada orang yang memberitahu, atau kamu perlu mencari tahu. Ya kan? Kita ini semua dilahirkan dalam dosa. Bukan hanya dilahirkan dalam dosa, tapi juga dilahirkan dalam kebodohan. Ya. Sekeliling kita mengajari kita, tapi apa yang diajarkan kepada kita? Kalau orang tuamu adalah seorang yang hidup di dalam Tuhan, saya percaya mereka akan mengajarkan tentang firman, kebenaran. Tapi kalau orang tuamu bukan orang tua yang percaya di dalam Yesus Kristus,
Bisa jadi mereka mengajarkan dengan cara yang sama seperti orang tuanya mengajarkan kepada dia, atau orang lain mengajar kepada dia, dan bagaimana lingkungan mengajar kepada dia. Ya, kita boleh banyak pengetahuan, tetapi pengetahuan tentang hal kebenaran hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, dan ketahuilah, ya, Yesus berkata, jika kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Semakin engkau tahu tentang kebenaran, semakin engkau merdeka. Semakin pengetahuanmu banyak tentang kebenaran, maka kamu akan semakin menjalani hidup dengan baik. Ya. Orang bisa belajar ini semua di sekolah. Waktu SD saya belajar agama Katolik, SMP juga karena saya sekolah di sekolah Katolik. Tetapi pada hari Minggu saya ke gereja, saya diajari dan mereka guru-guru sekolah minggu mengajar tentang firman Tuhan. Oke, sampai university masih ada pelajaran agama. Bahkan saya tidak sampai di situ saja. Saya bahkan sekolah Alkitab. Ya, saya di seminari di STI itu belajarnya tahun 86. Saya masuk. Setelah selesai dari Universitas Atmajaya, Teknik Sipil, saya selesai teori, belum sempat ambil ujian negara, langsung sekolah di seminari. Saudara-saudara hampir setiap hari buka Alkitab, belajar berjam-jam di bawah bimbingan guru, di bawah bimbingan dosen. Ya, 4 tahun kemudian saya lulus dan mendapatkan gelar. Itu pengetahuan. Tapi pengetahuan bukan hikmat. Ya. Jadi kalau begitu, apa itu hikmat? Ya. Pengetahuan bisa membuat orang cerdas. Tetapi pengetahuan belum tentu membuat orang berhikmat. Karena hikmat sebetulnya di atas segala sesuatu yang disebut dengan pengetahuan. Hikmat adalah bagaimana menggunakan pengetahuan tadi dengan bijaksana. Menilai dengan tepat, bertindak dengan cara yang terbaik di waktu yang tepat. Jadi pengetahuan yang sama kalau tidak pakai hikmat itu bisa tidak berguna, tidak bermanfaat. Memang Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi efektivitas daripada penyampaiannya kepada seseorang, ya, bahkan mungkin juga kepada diri sendiri, akan memberikan efek yang segera, ya, kepada orang yang menerimanya. Ya, saya memberi contoh aja. Kalau engkau mendapati seorang temanmu melakukan kesalahan atau bertindak dengan cara yang salah, apa yang sepatutnya kita lakukan untuk dia? Mendiamkan? Firman Tuhan berkata, jika saudaramu melakukan kesalahan dan kamu membiarkannya, dan kamu tidak pernah memberitahukan bahwa dia salah, pelanggarannya, kesalahannya akan dituntut daripadamu kelak. Waduh, beban ya. Seorang guru dituntut pertanggungjawaban yang lebih banyak. Kenapa? Ketika dia mengajar, dia bukan hanya sekedar memberi pengetahuan, tetapi juga ikut bertanggung jawab bagaimana pengetahuan yang diajarkan itu terjadi menjadi satu hal yang dipraktekkan dalam hidup orang-orang yang diajarkannya. Jadi bagaimana kalau kita mendapati saudara kita melakukan kesalahan? Tegur dia, nasihati dia. Setuju? Setuju. Itu pengetahuan kita. Kita tahu itu. Tetapi satu orang menegur dia dan menjadikan dia marah. Kenapa?
Negurnya di depan banyak orang. Ya kan? Negurnya justru di hadapan orang yang sedang bermasalah dengan dia. Nah, orang ngomong gini, negurnya sih nggak salah, tapi caranya, tempatnya, waktunya babak-belas salah. Sehingga pesannya itu tidak sampai. Bahkan orang tidak menerima pesan. Marah aja balik. Orang bilang gini, tidak ada hikmat dia. Ya. Jadi bagaimana? Orang punya niat untuk negur, tapi hikmat menyertai, kebijaksanaan menyertai. Ya saudara, firman Tuhan juga yang mengatakan, jika engkau mendapati saudaramu yang berbuat salah, ya tarik dia, berbicaralah 4 mata. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bicaralah secara pribadi, itu hikmat. Ya. Setelah itu tidak berubah juga. Panggil saksi, ajak dia ngomong bersama. Masih enggak mempan? Ada cara lagi di dalam jemaat. Umumkanlah. Dan kalau memang dia adalah ragi bagi jemaat, ya lebih baik dibersihkan. Ya. Jangan sampai yang lain itu menjadi terganggu. Lalu memang zaman dulu ada siasat gereja, disiplin gereja. Ya, disingkirkan dulu sampai dia bertobat baru boleh. Ya. Hari ini kita penuh dengan kasih karunia, ya. Siapapun boleh masuk. Karena saya tahu engkau adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, yang oleh karena Yesus, aku percaya engkau tidak akan pernah terganggu oleh hal-hal yang dianggap tanda petik negatif, ya tidak membangun, sehingga ya orang bilang gini, ini jadi penyakit menular. Kesalahan, pelanggaran, dosa kalau dibiarkan nanti jadi penyakit menular. Saya nggak mikir seperti itu hari ini. Saya mikirnya oleh hikmat Tuhan. Justru orang-orang seperti itu yang kalau kamu terima di gereja, kamu yang dalam kebenaran akan mempengaruhi dia. Supaya dia dibenarkan. Ya, dikuduskan. Ya, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Dulu gereja sempat berpikir seperti itu. Makanya ada banyak orang bilang gini, yang ke gereja itu kan orang-orang yang baik, yang benar atau ngaku benar, yang seperti itulah. Ya. Coba misalnya ada yang aneh datang ke gereja. Misalnya nih, sambil pakaiannya kacau, ya rambutnya kacau acak-acakan, ya kemudian sedikit mabuk, ya karena mungkin gak tidur semalaman, terus kemudian tiba-tiba dia ingat ini hari Minggu ke gereja, saudara, dan kemudian datang di sini dengan gaya yang tidak seperti pada umumnya saudara ada. Kira-kira gimana respon? Belum tentu loh kita siap, tapi aku percaya karena aku memperdengarkan ini kepadamu. Saya yakin ya kita semua dipersiapkan untuk hal itu. Amin ya. Bukan hanya di gereja, mungkin di rumahmu, di kantormu. Saudara-saudara, hidup kini penuh dengan kejutan-kejutan. Siap atau tidak siap, kasih karunia akan memimpin kamu untuk menerima mereka. Dan dengan, oh ya boleh. Dan dengan cara penuh kasih karunia, kamu justru tidak merasa dipengaruhi, tapi itulah waktunya untuk engkau mempengaruhi. Serius Bapak Ibu. Itu sebabnya ya, saya bisa berteman, bergaul dengan siapa saja. Ya. Ketika saya ke kantor, ya di sana ada tukang parkir. Ya. Saya sudah bilang sama dia, Pak, aku nggak usah diparkiri. Ya, kecuali sangat padat, sangat sulit, nah bolehlah diparkiri. Tapi dia terus melakukannya untuk saya. Ya.
Dan ya sudah. Ya. Tapi mengapa ia melakukannya seperti itu? Ya. Saya seringkali memberkati dia. Kalau saya ada makanan, saya berbagi dia. Saya beliin makanan, saya ajak makan. Ya. Hampir setiap bulan saya memberi kepada dia uang. Ya. Mungkin lebih dari uang parkir saya. Ya. Walaupun saya bilang, ya, saya setiap hari di sini, ya, dan saya tidak perlu dilayani dengan cara seperti itu. Dia terus melakukannya. Saudara-saudara, saya percaya, bukan hanya saya, kalian pun bisa merasakan hal yang sama seperti itu, melakukan hal yang sama. Ya, tanpa kita berbicara, tanpa kita bercerita, itu menjadi sesuatu hal yang kamu kerjakan. Saudara-saudara, saya tahu ketika engkau memperhatikan saya, ya, karena saya sering di mimbar, saya sering berkonsultasi, ya, itu jauh lebih gampang, bukan? Ya, dan terima kasih ya, karena selama ini juga jemaat memperhatikan. Dan saya merasa kalian ini orang-orang yang istimewa. Ya, tetapi coba cek bagaimana ketika tidak ada orang, kalian memperhatikan orang yang lebih lemah, lebih rendah, lebih tidak terdidik. Dan ketika engkau bisa mengalir memperhatikan dengan cara yang sama, seperti engkau juga memperhatikan orang-orang yang kamu anggap penting dalam hidupmu, kasih karunia sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja. Dan hikmat itu ada padamu. Oke. Jadi hal menegur itu ada dalam pengetahuan. Tetapi menegur dengan kebijaksanaan, dengan cara yang bisa membuat orang ini merasakan kasihmu, itu adalah hikmat. Oke. Manfaat hikmat, mengambil keputusan yang sulit. Salomo diperhadapkan dengan dua ibu yang sedang bertengkar. Rebutan apa? Bayi. Yang satu mati karena ketindian. Ditindih siapa? Ibunya Dewi. Ibunya bilang, aduh bayiku mati. Ya, nggak ada susahnya. Dia ijol sama bayi tetangga. Ya, jadi bayi temannya diambil. Bayi mungkin wajahnya mirip-mirip ya. Tapi namanya ibu juga tahu ini bukan anakku. Ya kan? Dan anakku kok mati. Ya, anak ini kok dalam keadaan mati. Setelah cek, oh ditukerin. Dan ibu itu bertengkar sampai akhirnya datang ke Salomo. Gimana ini? Ya, jadi hikmat mengambil keputusan yang sulit. Tapi kebijaksanaan harus memimpin. Ya, hari ini renungan di Warta Jemaat menceritakan tentang hikmat Yesus, ya, menghadapi orang-orang Farisi yang membawa wanita kedapatan berbuat zina. Itu hikmat juga ya. Itu keputusan yang sulit. Ya. Kata orang Farisi, baik nih, kena nih. Ya. Kalau kamu jawab hukum Taurat harus ditegakkan, perempuan ini harus dirajam, maka di mana kasih yang kau ajarkan selama ini? Sekarang kalau andai kata kamu bilang kasihi, ampuni dia, terima dia, kamu mengabaikan hukum Taurat. Kamu sudah melawan hukum Taurat dan menghinakan hukum Taurat. Wah, kena jebak nih. Tapi Yesus itu hikmat. Saudara-saudara, dan dia bilang, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar kepada dia yang paling pertama. Ternyata nggak ada yang berani ambil batu karena semua tahu berdosa. Ya, dan Alkitab mengatakan satu persatu meninggalkan tempat, dimulai yang paling tua, karena yang paling tua dosanya paling banyak. Ya kan? Dia meninggalkan duluan. Cuk, jelas itu di Alkitab, Yohanes pasal 8. Wah. Siapa yang menang? Hikmat. Dalam situasi keputusan yang sulit. Salomo dapat hikmat, kebijaksanaan. Oke, ini agak sedikit ngeri ini ya. Ya, kalau bayangkan itu kalau saya yang jadi Salomo ya. Bawa sini pedang. Ya. Yuk kita bagi dua ini bayi. Satu untuk ibu ini, satu untuk ibu itu. Wah, ini keputusan yang sangat sulit. Lah kalau dua ibu itu nggak punya ide apapun juga, manut sama raja. Lah bayi kan jadi korban itu. Jadi korban sembelihan. Ya kan?
Tapi tiba-tiba oleh hikmat yang sama bekerja di Salomo, bekerja juga kepada ibu itu. Ibu yang punya bayi itu. Dan dia berkata, oh jangan. Ibu asli berkata, biarkan anak itu hidup. Oke lah, gak usah dibagi. Titip aja deh sama dia. Sedih, nangis. Tapi hikmat yang sama bekerja untuk ibu yang jahat itu. Dia ngomong gitu. Oke, bagi juga gak apa-apa. Pikiran dia itu lebih adil. Adil tanpa hikmat, ngawur gitu. Dan akhirnya Salomo berkata, nah ketahuan nih ibunya siapa? Begitu kan? Kita tahu cerita tentang itu. Dan Salomo disebut hikmat, kebijaksanaan. Sampai dia nulis Amsal ini, banyak perkara hal yang luar biasa. Ya, seperti dia ngomong seperti ini. Seorang sahabat bisa mencium dengan cara yang berlimpah-limpah. Bukan. Ya, seorang musuh bisa mencium mengasihi Anda dengan cara yang berlimpah-limpah. Tapi seorang sahabat, dia memberi teguran nyata-nyata. Dia bisa memukul, tapi untuk maksud kebaikan. Wah, itu hikmat. Ada banyak hikmat yang Tuhan tulis di sini. Ya. Yang kedua, hikmat juga untuk membangun hidup. Ya. Saya bisa membayangkan saudara bahwa perjalanan kita dari lahir sampai mati, ya, kita bergerak menuju kepada satu tujuan. Dari kecil, anak-anak sudah tahu dengan cara yang otomatis. Kalau dia ngompol, hikmat berbicara seperti apa? Ayo nangis gitu. Ya enggak usah dikomando tuh. Bayi nangis, lalu ibunya datang. Oh pipis ganti popok. Ya, saya melihat ada satu video seorang anak turun dari tempat tidur, ya. Tapi dia lihat ke bawah itu dia nggak bisa sanggup turun, ya. Jadi dia coba-coba nggak mungkin, ya. Kecuali gelundung. Nah tapi kalau gelundung karena bawahnya lantai, kan sakit. Kamu tahu enggak yang dilakukan anak kecil, bayi mungkin umur berapa bulan ya, satu tahun lah, ya. Baru belajar berjalan dan merangkak. Saudara-saudara, hikmat bisa membuat dia itu melakukan sesuatu yang menurut orang tua nggak mikir. Kamu tahu enggak, bantal guling yang ada di tempat tidur dia turunkan satu-satu. Ya, taruh di bawah. Setelah itu kan agak tinggi. Dia kemudian melorot turun dari ranjangnya. Ya, anak kecil itu. Tanpa berteriak, tanpa bercerita, dan dia melakukannya. Lalu orang yang menonton berkata, ini anak pintar. Tapi saya mau tanya, dari mana datangnya kecerdasan? Nih. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Orang cerdas belum tentu berhikmat. Tapi orang-orang yang berhikmat pasti cerdas. Dan saudara, orang-orang yang berhikmat punya pengetahuan dan punya kebijaksanaan. Pengetahuan adalah tentang kebenaran dan kebijaksanaan adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan untuk tujuan membangun hidup. Iya, saudara-saudara, ketika engkau ada di dalam komsel, engkau boleh saling menasihati. Ya, dari mana datangnya nasihat? Dari firman bukan? Kita nggak bisa asal menasihati. Ya, menasihati tentang hidup. Ya, pengetahuan tidak cukup. Hikmatlah yang memimpin kita. Ya, saudara-saudara. Hikmat bukan hanya dari Tuhan, tapi hikmat itu adalah pribadi Tuhan. Sama statement ini dengan statement
Allah adalah kasih. Ya, kira-kira kalau memang statement itu betul, ya bisa dibalik enggak? Kasih itu adalah Allah. Iya, tidak ada kasih di luar Allah, di luar Tuhan. Dan Tuhan itu adalah kasih, karena ekspresi Tuhan itu kalau kamu mau bedah pikirannya, mau bedah jantungnya, mau bedah akhirnya, mau bedah semua urat syarafnya, itu semuanya tulisannya kasih, 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 kasih. Maka dia bilang, aku adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Dan boleh dibalik, kasih itu adalah Allah. Ya. Tapi jangan seperti yang disesatkan oleh grup Children of God ya. Ya, kasih itu Allah. Maka mereka mengerjakan kasih eros, ya, seks bebas, ya kan, diganti pasangan di dalam sekte itu, dan mereka bilang ini kasih adalah Allah. Sementara mereka malah memuja setan. Ya, kalau kamu mau tahu kisah tentang gerakan Children of God, saya malah taunya jelasnya ya dari Mongol. Tahu Mongol? Ya, komedian bukan komedian, komika. Ya, dan dia dulu pernah terjebak di dalam grup COG itu. Ya. Satanik apa itu? Ya, pokoknya seperti itu. Ada korban-korban darah juga. Silakan kalau mau cari tahu di kesaksian-kesaksiannya dia. Jadi hikmat itu adalah pribadi Tuhan. Ya, tadi kita sudah tahu. Ya, di Amsal pasal 8 ayat 12. Saya tambahkan Amsal pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 9. Dengar aja ya, karena enggak sempat ditulis. Permulaan hikmat ialah, biasanya gini, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Seperti itu. Ya, permulaan hikmat adalah sesuatu. Ya, tapi di sini dikatakan permulaan hikmat ialah berolehlah hikmat. Kalau hikmat adalah sesuatu ya yang keluar dari Tuhan, kita hanya berharap berikan hikmat-Mu. Ya, berikan kecerdasan-Mu. Tetapi kalau permulaan ada hikmat adalah perolehlah hikmat, ini masalah yang harus kalian jelas ya. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ayat 8, junjunglah dia, maka engkau akan ditinikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Sekali lagi seperti orang menerjemahkan mempersonifikasikan hikmat. Ya, hikmat kok dipeluk, gitu kan? Nah, saya mengatakan kalau hikmat bukan personal, hikmat bukan pribadi, nggak mungkin ada penggambaran yang seperti di dalam banyak ayat di dalam Perjanjian Lama. Ya, ayat yang ke-8. Ayat yang 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara, siapakah hikmat? Dia adalah pribadi Tuhan. Ya, sekali lagi, aku hikmat. Aku. Ya, person. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ya, saudara, kecerdasan bukan hikmat. Ya, tapi kecerdasan adalah bagian daripada hikmat. Pengetahuan bukan hikmat. Tapi tanpa pengetahuan, Anda tidak bisa menyampaikan dengan penuh hikmat. Kebijaksanaan adalah bagian daripada hikmat. Ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, kata Amsal. Siapakah yang mendengarkan aku? Saudara, engkau suka dengan firman? Firman itu Kristus. Setiap pagi engkau membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Dan kalau orang luar tidak tahu tentang apa yang kita lakukan, dianggapnya aneh saja. Ya,
anak saya yang putri, Krista, itu bangun pagi bisa sama seperti saya. Ya. Sering kali aja ketemu ya pas ke toilet gitu ya. Tadi juga ketemu juga tuh saya bangun jam 2 lebih. Ya. Kalau saya sudah terbangun gitu, ya mengerjakan segala sesuatu, tadi saya mempersiapkan firman, ya saya berdoa, ya. Dan setelah itu mengerjakan, setelah saya sedikit menggunakan waktu sampai sekitar 2 jam, saya masuk lagi ke kamar, tidur sebentar 1 jam, bangun lagi, gitu ya. Dan saya tahu, ya ketika anak saya keluar ini, selalu di telinganya ada headset gitu. Ya, kadang-kadang pagi, paling banyak pagi, tapi kadang-kadang juga malam sebelum tidur. Ya, saya sudah ngerti, ya, saya dengar suaranya kok, soalnya dia ngomong amin, amin. Sambil jalan begitu, sambil dengar pakai headset, amin, ya. Dia mengaminkan apa yang dia dengar. Saya cuma dengarnya amin, amin, amin aja. Aminnya banyak sekali gitu kan. Luar biasa. Ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku. Berbahagialah saudara yang suka dengan firman. Karena firman itulah hikmat. Ya kan, pengetahuan akan firman itu permulaan akan hikmat. Dan Yesus adalah firman, Yesus adalah hikmat. Setiap hari menunggu pada pintuku yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tuhan berkenan kepadamu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena firman yang engkau dengar, firman yang engkau renungkan siang dan malam. Itu yang membawa kamu menjadi orang-orang yang cerdas, pinter, dan yang berhikmat. Katakan sama-sama, berhikmat. Oke, Anda berhikmat. Ini ada suami, ada istri ya. Bilang sama istrimu, bilang sama suamimu, engkau berhikmat. Iya. Pundaknya pegang, kepalanya usek-usek. Iya. Berhikmat. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, hikmat, merugikan dirinya sendiri. Ya, semua orang yang tidak punya hikmat membenci aku. Ya, semua orang yang membenci aku itu mencintai maut. Siapa yang membenci Yesus mencintai maut. Ya. Di sini ada Pak Andreas ya. Pak Andreas suka kirim-kirim WA saya soal perkembangan politik, isu politik. Ya, terakhir ini salah satu tokoh Komisi 3 DPR ya, wakil apa itu, meninggal. Ya, diumumkan. Ya. Komentarnya, ya ini komentarnya ya. Tiba-tiba saja dia dibawa ingat kepada dalam tanda petik kutukan Ahok. Ya, waktu Ahok di persidangan terakhir dia ngomong, ya, kira-kira begini kata-katanya, ya, saya percaya, ya, siapapun yang menzolimi saya, ya, akan berurusan dengan Tuhan. Suatu hari nanti saya akan buktikan bahwa mereka semua akan dipermalukan. Itu di Twitter, di Instagram, di banyak tempat. Itu menjadi isu yang sampai hari ini masih terus terjadi. Dan komentarnya begini, kenapa ya mereka yang pernah bermasalah dengan itu seolah-olah, ya kita kan gak jelas ya, matinya masih pada muda-muda. Bermasalah kalau gak masuk penjara. Pak Ahok sendiri yang mengucapkannya gak pernah bahas lu. Dia juga gak pernah ngomong kena lu. Enggak. Saudara-saudara, dia percaya banget hidupnya itu di dalam Tuhan. Ya. Nah, saya percaya juga saudara yang ada hari ini, bahkan lebih lagi, engkau menerima kasih karunia Allah. Walaupun kamu tahu
Walaupun kamu tahu pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kamu juga nggak mau ngurusin bahwa orang-orang yang pernah jahatin kamu, memusuhi kamu, merugikan kamu, yang ngemplang duitmu, dan katakanlah menista kamu. Ya, bagaimana hidup dia? Malah saya melihat banyak orang-orang seperti kalian tidak menggunakan ayat itu untuk mengutuki, tapi malah mendoakan mereka, memberkati mereka. Dan satu hari mereka akan berubah, melihat kasih karunia Tuhan kembali akan datang kepadamu. Terima kasih karena engkau mendoakan aku. Terima kasih karena engkau tidak berlaku membalas. Saudara-saudara, hikmat dan kasih itu powerful. Semua memang Tuhan punya urusan, tapi jangan gambarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang pembalas, Tuhan yang suka dendam. Ya, kecuali mereka yang percaya kepada hukum Taurat, hukum-hukum agama dan aturan-aturan agama. Mereka bilang tabur tuai, tabur tuai. Saya tidak menolak kalimat itu, tapi bukan dalam kaitannya bahwa kita melihat orang yang jahat kemudian menabur dengan sesuatu yang jahat, lalu kita berkata seperti ayat itu berkata. Kita malah sebaliknya menginginkan ketika orang menabur kejahatan, Tuhan menangkapnya dan membalasnya dengan kasih karunia dan diselamatkan. Itulah Injil. Ya saudara-saudara, Yesus adalah hikmat. Yesus adalah hikmat. Saya berkhotbah pagi ini mengalir sekali, menikmati sekali, dan saya nggak rasa bahwa 9.13. Jamnya sudah jam 9.13. Ayo kita percepat. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus adalah hikmat, dan ketika dia datang ke dunia, lahir sebagai bayi, bertumbuh sebagai anak-anak, dia betul-betul bertumbuh di dalam hikmatnya. Ingat pada waktu usia 12 tahun, 3 hari bapak ibunya cari dia hilang. Tiba-tiba hari yang ketiga dia ketemu anaknya, ada di mana? Di bait Allah, lagi berdiskusi, bertanya jawab, bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Bayangkan, anak umur 12 tahun bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat yang umurnya sudah dewasa-dewasa semua. Dan mereka semua punya komentar, sungguh luar biasa anak ini, punya kecerdasan yang hebat. Itu adalah hikmat. Ya, saudara-saudara, dan aku percaya juga hikmat yang sama bertumbuh bergerak di dalam setiap kamu. Ya, haleluya. Sesudah 3 hari mereka menemukan diri Bait Elias dan duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran dengan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dia, Yesus, satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Jadi ini bukan soal siapa berhikmat ya. Ya. Ada banyak orang berhikmat, tapi dia hanya satu-satunya yang penuh dengan hikmat. Ya. Sekali lagi baca sama-sama. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ayat ini kita akan baca sama-sama juga. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Amin. Amin. Ya, satu kali lagi. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus yang adalah hikmat kita. Dan kamu tahu hikmat itu sudah ada di dalam kamu. Hanya perlu diaktifkan saja. Cara mengaktifkannya cukup mendengar firman, membaca firman. Karena firman Tuhan adalah pengetahuan dan hikmat. Dengar, aku hikmat tinggal bersama-sama
dengan pengetahuan dan kecerdasan. Bersama-sama. Jadi kalau ada yang menerima raport, kemarin sudah terima raport ya, ada laporan nilai, sampai hari ini ranking masih ada? Orang tua, anakmu ranking berapa? Ya. Jangan jadi masalah ya. Kalau rankingnya ranking 1, 2, 3 dari bawah, wah kok dari bawah? Ya, kamu jangan kata-katai dia. Ya, anake sopo kue, ya, sampai bapaknya Dewi begitu bodohnya tanya, anake sopo, dekne lali Bapak Ibu. Iya, padahal dia sedang memarahi di hadapannya. Sampai istrinya dengar gak terima Bapak Ibu, istrinya datang. Yang penting itu bukan dari keturunanku, kalau goblok, gitu ya. Berarti nyalahno siapa? Wah, saling menyalahkan. Ah, saudara-saudara, hikmat memimpin kepada kita untuk bicara kepada anak. Anak, sesungguhnya engkau pandai, engkau cerdas. Ya, mau tahu caranya? Yuk belajar firman, yuk baca firman, yuk ajak mereka di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Nanti lihat aja. Saya tahu kok, dulu saya ini ya, saya pernah tes IQ. Ya, IQ saya juga lumayan Bapak Ibu. Ya, IQ-nya lumayan tinggi. Tapi malesnya luar biasa. Ya, jadi waktu saya SD itu orang tua saya selalu mengeluh. Ya, karena apa? Rapot itu nilai merahnya ada 5, bukan nilainya 5 angka merah, dan dulu rapotnya ditulis pakai angka merah sungguhan, ballpoint merah. Wah, orang tua saya ngeluh dodo. Saya pulang bawa rapot itu nggak rela untuk dilihat sama orang tua saya. Nah kalau sudah nggak rela gitu kan dia sudah tahu. Piye, sambil bawa pecut Bapak Ibu. Wah, yang lainnya lagi senang-senang, saya dipecuti Bapak Ibu. Belajar gitu. Jadi rapotnya merah jelek, disuruh belajar Bapak Ibu. Saya bayangkan teman-teman saya yang kemarin tadi di sekolah terima rapot dan juara 1, juara 2. Pasti mereka pulang dengan bangga, dengan sukacita dan berkata kepada orang tuanya, "Pi, pa, mi, ya, di hadiah, mana hadiahnya?" Terus orang tuanya bilang beres gitu ya. Saya tuh naik kelas loh Bapak Ibu. Naik, tapi kobong merah kafe. Jadi mau ngomong hadiah tuh enggak tego Bapak Ibu. Ya, minta hadiah untuk naik kelas enggak pernah Bapak Ibu. Ya. Sampai saya SMA kelas 1. Terima Yesus itu. Ya. Nah, memang SMP itu sudah mulai ada tanda-tanda kelihatan. Nah, SMA mulai terima Yesus, rajin baca firman, rajin baca Alkitab. Ya. Prestasi saya tertinggi itu di SMA kelas 1. Kalau Aristar ini, anak saya ini, ya, dari kecil sampai besar itu juara terus. Ya, bapaknya enggak Bapak Ibu. SMA kelas 1 tok itu tok. Ya, tak kasih tahu ya kenapa ya. Kok pada saat seperti itu saya bisa juara. Bukan saya rajin belajar, tok, tapi karena rajin baca firman. Nah, ini kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil, ya, rajin baca firman, ya. Nah, saudara masih punya Alkitab di rumah? Nah, habis ganti HP toh. Nah, HP kadang-kadang tempatnya lupa. Memang HP itu bagusnya gini Pak, ya. Ketik, kasih. Wah, konkordasinya keluar. Aduh, ini ayatnya di mana ya? Yesus adalah gembala yang baik. Ketik, langsung keluar. Gitu kan? Ya kalau di sini kan enggak bisa gitu. Ya, enggak bisa ngetik. Ya, enggak bisa searching langsung ya. Sampai tak abang-abangi gini nih Bapak Ibu. Tak bundek-bundeki, tak kasih centang, ya, kasih catatan. Wah. Itu sumber semuanya. Ya, makanya semangat untuk menikmati firman lebih banyak lagi. Ya, amin ya. Sebab yang bodoh dari Allah. Ada sih yang bodoh dari Allah? Enggak ada. Cuma yang dianggap bodoh banyak Bapak Ibu. Ya, oleh dunia. Hikmatnya itu lebih besar daripada manusia yang lemah dari Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah dari Allah. Lebih kuat daripada manusia. Lihatlah, ingatlah
Saudara-saudara, bagaimana keadaan pada waktu kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Yesus memilih 12 orang muridnya itu. Pintar-pintar, hebat-hebat, IQ tinggi, nelayan. 80% buta huruf. Tapi karena Yesus, murid-muridnya jadi pintar. Sebetulnya di antara mereka semua murid yang paling pintar siapa? Kamu tahu nggak? Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot paling pintar. Ya. Karena paling pintar dijadikan bendahara. Malah nitili duitnya kas. Ya toh? Nek ngomong soal duit, wah dia pintar. Bukankah persembahan 300 dinar ini uang apa ini? Uang yang parfum yang dipecahkan itu lebih baik dikasihkan sama anak yatim piatu. Ya. Karena 300 dinar ini banyak kan? Ya. Tapi enggak enaknya gini. Dia melakukan itu bukan mengingat orang-orang miskin, tetapi karena dia adalah seorang bendahara yang suka mencuri uang. Ya ampun. Kadang-kadang yang pintar menurut ukuran dunia jatuhnya kayak gini. Untung. Siapa yang gak pintar? Kamu dikasih Tuhan. Ya, saya nepuk dada saya sendiri. Nek kasih Tuhan gini Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Ya, bukan oleh kekuatan dan gagah kita. Oleh tengok belakang, saya gak ada apa-apanya. Yang merasa diri apa-apa, malah sekarang gak ada apa-apanya. Tapi yang gak ada apa-apanya, malah sekarang dijadikan apa-apa. Hebat gak? Itu engkau dan saya. Karena nama Yesus. Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya, amin. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin kau diberkati, semakin engkau pandai cerdas, semakin kau dipakai Tuhan, makin rendah hati. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Memiliki Yesus, memiliki hikmat. Ya, saudara, saya memiliki Yesus. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki hikmat. Saya memiliki hikmat. Ayo katakan sama-sama 1, 2, 3. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki hikmat. Saya memiliki hikmat. Oke. Ayat yang terakhir. Hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kamu mau permata? Oh mau dong. Ya, tapi saya bilang, tidak selalu permata membantu kamu. Mas, wah, saya lihat Amsal pasal 8. Pasal 3, maaf. Pasal 3. Ayat yang ke-13. Dengarkan. Ini kan sudah habis loh. Habis. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak. Keuntungannya, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apapun yang kau inginkan. Kamu ingin apa? Rumah, mobil, apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan yang disebut hikmat. Ayat yang ke-16. Ini penting karena ini bagian daripada hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Saya identifikasi
Kalau kamu punya hikmat, satu, kamu punya umur panjang di tangan kanan. Dua, kamu punya kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Jalan bahagia. Dan kelima, sejahtera. Bukankah hikmat juga segalanya? Iyalah, umur panjang, kekayaan, kehormatan, bahagia, sejahtera itu segalanya. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi empat kalimat ini. Ya, yang pertama bilang hikmat, saya memiliki hikmat. Ya, yang kedua saya memiliki segalanya. 1, 2, 3. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki hikmat. Saya memiliki hikmat. Kali yang kedua, saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Amin. Engkau berhikmat, engkau pandai, engkau berpengetahuan, engkau cerdas. Jalanmu penuh bahagia dan penuh dengan damai sejahtera. Ingat saudaraku, bukan hanya yang berulang tahun saja, engkau juga yang duduk dan mendengar kabar baik ini. Umur panjang ada di tangan kananmu. Amen. Yes. Di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Amen. Hikmat, men. Ya, sekali lagi. Ya, di sebelah tangan kanan, ya, umur panjang ada di tangan kanan. Di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Jalannya penuh bahagia dan sejahtera. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Teks untuk lagu kita bisa ditampilkan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Sadarku kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus hikmat Allah. Yesus hikmat Allah, mulia nama-Mu. Yesus hikmat Allah, mulia nama-Mu. Katakan sama-sama, Yesus hikmat Allah. Yesus hikmat Allah, mulia nama-Mu. Yesus hikmat Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan, mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya, kami percaya, semua kami yang di tempat ini telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima
Yesus sebagai hikmat, sebab Engkaulah hikmat. Kekayaan emas, permata tidak dapat dibandingkan dengan hikmat. Karena kami tahu ketika Salomo memilih hikmat dan kebijaksanaan, Engkau memberikan kepadanya umur panjang, Engkau memberikan kekayaan, Engkau memberikan kemuliaan. Karena umur panjang, kekayaan, kehormatan, semuanya mengikuti ada di dalam hikmat. Dan semua yang ada di tempat ini, dari anak-anak, anak muda, anak dewasa, orang dewasa, orang tua dewasa, semua mengalami hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan memimpin kecerdasan, hikmat Tuhan memimpin pengetahuan, hikmat Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, hikmat Tuhan bersikap bertindak, menempatkan orang-orang yang ada di sekitar menerima berkat-berkat dari kehadiran jemaat. Terima kasih. Berkat-Mu atas semua pengurus tim kepemimpinan JKI Puri Marina. Berkat-Mu atas semua jemaat yang hadir saat ini dan juga yang ada di rumah, yang mendengarkan secara online, juga mereka yang akan menyusul melihat, mendengarkan tayangan ibadah ini. Kemudian berkat-Mu atas semuanya. Jemaat, sekarang pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dengan penuh bahagia. Angkat tanganmu, terimalah segala berkat. Berkat kekayaan, umur panjang, kehormatan dikaruniakan Bapa, terus menerus ditegakkan, dan kau tidak akan mungkin digoncangkan oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan Yesus Kristus mengalir melimpah di dalam setiap kehidupanmu. Kuasa urapan Roh Kudus terus menerus akan membanjiri engkau, mengurapi engkau. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati oleh hidupmu. Semua orang di sekelilingmu mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan semua kita yang percaya menerimanya berkata bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.